Pada tahun pelajaran 2023-2024, sekolah saya SMKN 2 Mojokerto baru saja mengimplementasikan kurikulum Merdeka, sehingga mata pelajaran informatika mulai diterapkan di kelas 10 itu. Dilihat dari intake peserta didik berasal dari berbagai macam sekolah. Ada yang dari SMP-nya sama sekali tidak ajarkan informatika, dan ada juga yang dari SMP-nya sudah dibekali ilmu informatika. Ada juga anak-anak yang benar-benar tidak bisa mengoperasikan komputer atau hanya bisa mengoperasikan aplikasi saja. Dengan uraian tersebut, maka peserta didik perlu ada artikulasi tentang penggunaan komputer dan materi lainnya yang akan dipelajari. Dalam pembelajaran di era digital seperti saat ini, peserta didik masih sangat rendah terkait penggunaan teknologi digital. Di satu sisi, tentu saja peserta didik sudah mampu menguasai. Namun, di sisi lain, kemampuan untuk memanfaatkan teknologi sebagai media pembelajaran, untuk mengevaluasi, serta untuk mencerna informasi secara kritis masih perlu ditingkatkan lagi. Peran saya sebagai seorang guru adalah mendesain pembelajaran yang kreatif, inovatif, menentang, dan menyenangkan bagi peserta didik sehingga kemampuan literasi digital dapat meningkatkan profil pelajar Pancasila. Seperti apa langkah-langkah dan strategi kelas yang telah saya lakukan? Mari kita simak video berikut ini. Proses pembelajaran saya mulai dengan mengucapkan salam, menyapa peserta didik, dan tidak lupa mengajak peserta didik untuk berdoa. Kemudian dilanjut dengan A-persepsi, yaitu memberikan pertanyaan tematik untuk mengaitkan apa yang telah diketahui atau dialami peserta didik dengan apa yang akan dipelajari hari ini. Saya juga menjelaskan materi yang akan dipelajari dan capaian pembelajaran yang diharapkan, serta menjelaskan apa saja tujuan pembelajaran untuk hari ini. Sebelum masuk ke inti pembelajaran, saya mengadakan asesmen diagnostik yang bertujuan untuk menganalisis kemampuan dasar peserta didik dan untuk mengetahui kondisi awal peserta didik. Pada pelajaran inti ini, saya menginstruksikan kepada peserta didik untuk mencari informasi tentang search engine dengan memanfaatkan berbagai macam aset yang ada. Di antaranya adalah internet, yaitu dengan memanfaatkan video pembelajaran yang ada pada fitur bukti karya di platform Merdeka Mengajar atau PMM. Selain itu, dengan menggunakan video yang ada di YouTube atau video-video lain yang telah saya persiapkan, serta dengan melihat berbagai macam gambar yang ada di dalam modul, mereka dapat membacanya sendiri informasi yang ada di dalam modul. Hal ini saya lakukan berdasarkan hasil asesmen diagnostik serta untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik melalui pembelajaran berdiferensiasi. Setelah semua hal itu mereka lakukan, peserta didik diharapkan untuk membuat sebuah resume tentang apa yang mereka dengar, apa yang mereka baca, dan apa yang mereka lihat dalam sebuah resume yang akan mereka presentasikan di depan kelas. Hal ini selain untuk melatih kepercayaan diri, melatih mereka berbicara di depan teman-temannya, juga untuk melatih keberanian mereka, serta tanggung jawab yang telah diberikan dalam setiap anggota kelompok. Sebelum pembelajaran berakhir, terlebih dahulu saya melakukan refleksi yang bertujuan untuk mengetahui respon peserta didik, serta untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan dengan menggunakan aplikasi Quizzes. Dari seluruh tahapan pembelajaran yang telah dilakukan, tidak hanya menitik beratkan pada penguasaan materi saja, tetapi juga harus adanya pembinaan nilai untuk membentuk peserta didik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kegiatan pembelajaran membuat peserta didik senang dan menikmatinya. Menyenangkan saja tidaklah cukup, tetapi harus syarat akan makna. Menurut saya, secara keseluruhan hasil pembelajaran berdiferensiasi melalui pendekatan TIPEC atau Technological, Pedagogical, Content, Knowledge sangatlah efektif karena dapat menarik minat dan antusiasis peserta didik untuk belajar lebih giat lagi.